Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama keluarga di minggu pagi ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan pagi ini kita ambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Dan tema di dalam Alkitab adalah rumah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita baca khususnya ayat yang ke-6. Yang demikianlah sabda Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, seorang pun tiada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dengan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sekalian, firman Tuhan ini memberikan ketegasan kepada kita supaya kita mengerti, supaya kita memahami, supaya kita mampu mencerna sabda Tuhan tersebut, dan kita mampu menjalankan kehidupan sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita mengerti siapakah Yesus, mengapa Yesus, dan bagaimana Yesus melakukan pelayanannya, melakukan karya keselamatannya kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mendalami sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita mengerti masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan para murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-8 di sini dinyatakan dengan tegas bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu sedang gelisah, sedang galau, sedang kecewa, sedang putus asa, mengalami keraguan-raguan dan kekecewaan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dari situlah timbullah kegelisahan, kekecewaan, keputusasaan, keraguan-raguan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini marilah kita belajar firman Tuhan tersebut, merenungkan firman Tuhan tersebut, supaya kita mengerti dan kita bisa menghilangkan kegelisahan, kekecewaan, keputusasaan, dan keraguan-raguan itu di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada kita. Yang demikian, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Suatu kabar sukacita, kabar yang memberikan pada kita, karena Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada kita. Kepada murid-muridnya pada saat itu juga, janganlah gelisah hatimu. Ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka pada pagi hari ini kita mengambil firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Hari ini menegaskan kepada kita, Yohanes memberitakan suatu kabar yang dengan sukacita, kabar yang dipenuhi dengan kegembiraan, kabar yang dipenuhi dengan sesuatu ungkapan syukur, di mana kehidupan kita mendapatkan suatu terang di dalam kehidupan kita. Yohanes memberikan penjelasan di dalam Injilnya, yaitu bahwa Yesus menyebut pribadinya, akulah dia. Yesus menyebut dirinya, akulah roti hidup. Yesus menyebut dirinya, akulah terang dunia. Yesus menyebut dirinya, akulah pintu. Yesus menyebut dirinya, akulah gembala yang baik. Yesus menyebut dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus menyebut dirinya, akulah guru dan Tuhan. Dan yang lebih jelas lagi di sini, Yohanes menulis di dalam Injilnya, yaitu akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah yang menunjukkan kepada kita suatu karya yang luar biasa, suatu karya dari Yohanes yang sangat luar biasa, di mana Yohanes bersaksi tentang karya untuk kemuliaan nama Tuhan, tentang karya Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan Tuhan Yesus kepada kita semua. Di dalam tema ini dijelaskan
bahwa kita mengerti bahwa kita sebagai orang beriman hendaklah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, karya dari Yohanes di dalam Injilnya di sini dijelaskan begitu luar biasa, di mana Yohanes berani berkarya dan bersaksi tentang siapakah Yesus, mengapa Yesus, dan bagaimana Yesus bagi orang-orang percaya, khususnya bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini menegaskan kepada kita. Yang pertama menyebut bahwa akulah jalan. Di sini menunjukkan kepada kita supaya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sebagai jalan, sebagai jembatan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia terputus hubungannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Yesus sendiri sebagai jembatan, sebagai jalan menuju kepada Bapa. Sebab di dalam Injil Yohanes di sini ditegaskan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dengan aku. Pada Injil Mazmur juga disebutkan yang demikian, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini menyebutkan bahwa jalan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah jalan yang harus dilalui, jalan yang hendak dilalui oleh murid-murid, oleh orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, di mana orang-orang percaya itu berjalan menuju kebaikan, berjalan menuju kepada kebenaran di dalam hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, Yesus menyebut dirinya dengan berkata, akulah kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akulah kebenaran di sini menunjuk kepada kita supaya kita mengerti, supaya kita tahu, supaya kita jelas bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kebenaran di sini menunjuk kepada kita supaya kita tahu dengan jelas, dengan benar arti lawan kebenaran, yaitu palsu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam perikop di sini menyebut kepada kita supaya kita dapat melakukan tindakan yang benar, di mana pusat kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mengerti dengan tegas bahwa kesetiaan kita kepada Allah menunjuk kepada kita supaya kita bisa berani bersaksi tentang karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak hanya bersaksi saja, kita juga berkarya bagi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai hidup. Yesus adalah hidup. Dalam perikop ini menunjukkan kepada kita supaya kita dengan jelas, dengan tegas mengerti dan memahami arti hidup yang sebenarnya di sini. Jadi perikop di sini yang menyebut jalan, kebenaran, dan hidup menunjuk pada Yesus Kristus. Menunjuk kepada Yesus Kristus yang sebagai Tuhan
yang menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa dan masuk dalam kehidupan sebagai orang beriman, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tidak ragu-ragu lagi, tidak gelisah lagi, tidak kecewa lagi, dan tidak putus asa lagi, tapi mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Yesus menunjukkan kepada kita suatu jalan, kebenaran, dan kehidupan yang kekal. Sebab Tuhan Yesus bersaksi kepada kita semua, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Saudara-saudara yang terkasih, kepada saat ini kita mengerti makna firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita buang segala keraguan kita, segala kebimbangan kita, segala kegelisahan kita yang barangkali sempat singgah di dalam hidup kita ini, mungkin akibat berbagai kesulitan ekonomi keluarga kita, kesulitan hidup kita, kesulitan masalah kita, dan pergumulan kita. Hidup yang kita anggap sangat berat ini hanyalah hidup sebagai cobaan, tetapi tinggalkanlah rasa kegelisahan, rasa ketakutan, rasa keraguan-raguan, dan keputusasaan yang ada pada kita itu. Sebagai orang beriman, mari kita bersaksi dan berkarya bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, mulai hari ini dan sampai akhir hidup kita nanti. Selamat pagi, selamat beribadah bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.